Orang tua Atta Halilintar dikabarkan terseret kasus aset Ponpes senilai 26 miliar rupiah. Kabar tersebut beredar di media sosial medsos Instagram. Salah satu akun gosip yang mengunggah adalah @lambe_danu. Dalam postingan, admin akun mengunggah artikel soal kasus yang menyeret mertua Aurel Hermansyah. Disebut di dalam artikel jika Halilintar Anovial Asmit mengambil alih tanah yayasan yang dibeli secara kolektif menjadi atas namanya sendiri. Hal itu disampaikan Dedek Gunawan selaku kuasa hukum Ponpes di wilayah Pekanbaru. Admin dari akun itu memberikan keterangan di unggahannya. Ia berharap kabar buruk tersebut tidak benar adanya. Masak sih, moga gak benar, sebutnya. Warganet yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Salah satunya @macagrintia_. Di kolom komentar, ia menanyakan kenapa Aurel mau dengan Atta. Karena menurut warganet itu, keluarga Halilintar sering terlibat banyak kasus. Aurel kok mau sama lakinya ya, keluarga lakinya dari dulu banyak kasus, ucapnya. Seorang warganet lain juga ikut memberikan komentar. Ia menyinggung soal keluarga Gen Halilintar yang sering pergi ke luar negeri karena diduga terlibat beberapa masalah di Indonesia. Bukannya dulu mereka JG kena kasus ya makanya ke LN gak bisa balik. Pernah baca-baca TP lupa detailnya, ujar @eriwicaksana_. Terkuak reaksi keluarga Atta Halilintar soal sengketa aset Ponpes di Pekanbaru yang melibatkan sang ayah, Halilintar Anovial Asmit. Nilai aset itu disebut mencapai 26 miliar rupiah. Ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit dikabarkan tengah terlibat kasus sengketa dengan pondok pesantren di daerah Pekanbaru. Ayah 11 anak itu kabarnya telah menggugat pihak Ponpes secara perdata. Gugatan itu diajukan guna meminta surat aset kepada yayasan Ponpes tersebut. Sayangnya, Pak Gen sapaan akrab ayah Gen Halilintar justru tak hadir dalam sidang kasus tersebut. Informasi itu disampaikan oleh Dedek Gunawan selaku kuasa hukum pihak Ponpes yang digugat oleh Pak Gen. Ya, hari ini sudah ada persidangan di Pekanbaru, ini sudah mediasi yang kedua ya, yang mengharuskan hadir tapi tadi belum hadir juga, kata Dedek. Pihak Ponpes sendiri disebut keberatan dengan gugatan yang diajukan Pak Gen. Pasalnya, aset Ponpes yang diperkirakan memiliki nilai 26 miliar rupiah itu disebut bukanlah hak milik Pak Gen. Aset itu dikatakan murni milik Yayasan Ponpes. Dedek lantas mengungkap soal dugaan Pak Gen telah mengambil alih aset Ponpes. Pihak Ponpes juga disebut telah berusaha melakukan mediasi dengan Pak Gen, tetapi gagal. Permasalahannya dari Bapak Halilintar ini dipercaya untuk menjadi ketua pengurus Ponpes Al-Ansor di Pekanbaru. Lalu ada beberapa aset yang dia balik nama ya, terutama tanah yang luasnya senilai 26 M dan aset-aset di atas tanah tersebut. Ada beberapa aset juga yang sudah dikembalikan, tapi ada yang belum juga, beber Dedek. Untuk Bapak Halilintar itu bukan pemilik Ponpes, melainkan hanya dipercaya aja ia menjadi ketua di Ponpes. Terakhir dia ke Ponpes itu 2003 dan itu sendiri ya, tidak bersama keluarganya, udah komunikasi tapi tidak digubris. Pihak Ponpes juga sudah berusaha menghubungi keluarga Pak Gen, tetapi tetap tak mendapat respons baik. Ia berharap Pak Gen bisa hadir dalam sidang selanjutnya agar sengketa aset Ponpes ini bisa segera menemukan titik penyelesaian. Untuk selanjutnya nanti masih mediasi, tapi seharusnya Bapak Halilintar hadir ya, jangan hanya melalui kuasa hukumnya saja. Untuk saat ini kita berkoordinasi dengan saudaranya Bapak Halilintar dan harusnya beliau sudah mengetahui hal ini ya, ungkap Dedek. Kita sudah mencoba komunikasi, bagaimanapun beliau kan berangkat dan dibesarkan dari yayasan, sudah kebangun emosional, sudah dibangun beberapa kali komunikasi tapi gagal. Sehingga polemik ini terjadi, terangnya lagi. Imbas kasus ini,
pihak Ponpes merasa dirugikan dan mengalami kesulitan soal perizinan. Ia artinya yayasan merasa dirugikan karena susah untuk proses perizinan. Jadi ditegaskan bahwa tanah itu milik yayasan bukan seperti apa yang penggugat sebutkan, tutur Dede. Ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit terjerat dalam kasus aset sebuah pondok pesantren atau Ponpes di Pekanbaru, Provinsi Riau. Anovial menggugat pondok pesantren Al-Ansar di Pekanbaru secara perdata. Ia mengklaim tanah dengan nilai jual 26 miliar rupiah. Atas kabar tersebut, Dede Gunawan kuasa hukum Ponpes menyebut tanah tersebut dibeli secara kolektif oleh anggota yayasan pesantren. Mertua Aurel Hermansyah itu pun mengambil alih tanah menjadi atas nama dirinya lantaran sempat dipercaya untuk menjadi pemimpin Ponpes. Tanah itu dibeli kolektif oleh anggota yayasan, beliau mengambil alih tanah itu menjadi atas nama beliau, ucap Dede melansir unggahan di salah satu akun gosip Instagram. Kebetulan beliau pada saat itu dipercaya untuk menjadi pimpinan sehingga tanah tersebut dibalik nama atas nama beliau, ucapnya. Namun pernyataan ayah Atta Halilintar disebut keliru. Lantaran tanah pondok pesantren itu bukan murni milik Anovial. Jadi ditegaskan bahwa tanah itu milik yayasan bukan seperti apa yang penggugat sebutkan, sambungnya. Ayah Atta juga sudah dikeluarkan dari pengurus pondok pesantren Al-Ansar sejak 2004 silam. Atas gugatan yang diajukan Anovial, pihak yayasan Ponpes mengalami kerugian dalam melakukan proses pengizinan. 2004 dikeluarkan karena menurut informasi sudah tidak cakap lagi memimpin. Yayasan merasa dirugikan karena susah dalam hal proses pengizinan, ujar Dede. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi dari ayah Atta Halilintar. Sementara itu pengacara Sunan Kalijaga mengaku tidak percaya Anovial terjerat dalam kasus tersebut. Tidak mungkin. Saya mengenak sosok papanya. Kami sempat ngobrol waktu di New York, tulis Sunan Kalijaga. Di sisi lain, saling gugat ayah Atta Halilintar dan Ponpes Pekanbaru soal aset tanah. Ayah Atta Halilintar, Anovial Asmit Halilintas, menggugat Yayasan Ponpes Al-Ansar Pekanbaru di PN Pekanbaru, Riau. Anovial mengajukan gugatannya pada Januari lalu. Perkara tersebut terdaftar dalam nomor perkara 35 PDT D 2024 PNPBR. Ia menggugat H.Saipullah dari Yayasan Al-Ansar Pekanbaru. Dalam petitum, Anovial meminta pengadilan menetapkan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Ia juga meminta pengadilan menghukum para tergugat dengan menyerahkan sertifikat hak milik nomor 3770 tahun 1998, tanggal 4 April tahun 1998 dan sertifikat hak milik nomor 4546 tanggal 28 September tahun 1999 kepada dirinya. Mengutip, Anovial juga meminta ganti rugi senilai 29 miliar rupiah dan kerugian material 10 miliar rupiah.